Setelah kasus pagar laut viral di media sosial, sejumlah pegawai Kementerian ATR atau BPN dicopot dari jabatannya. Mereka terbukti terlibat proses penerbitan SHGB atau SHM pagar laut di Tangerang. Pertanyaannya, mengapa pemerintah bisa kecolongan? Apakah kasus baru bisa terungkap karena viral? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. DPR kembali memanggil Menteri ATR atau BPN, Nusron Wahid terkait kasus pagar laut. Di hadapan DPR, Nusron membeberkan hasil investigasi dan audit kementeriannya. Terungkap, ada 8 pegawai Kementerian ATR atau BPN yang diduga terlibat proses penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang. 8 pegawai yang diduga terlibat kasus pagar laut Tangerang meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan inisial JS. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Sangat disayangkan, bukannya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai ATR atau BPN dengan baik, ke-8 pegawai negeri tersebut diduga malah melanggar sumpahnya sendiri. Diketahui saat diangkat menjadi PNS, para PNS tersebut telah bersumpah di atas nama Tuhan Yang Maha Esa akan setia dan taat pada Pancasila dan undang-undang. Mereka juga disumpah untuk menjunjung tinggi kehormatan negara serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Mereka juga disumpah untuk bekerja dengan jujur dan menjaga martabat PNS. Sumpah atau janji PNS tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. Pertanyaannya, apakah 8 orang tersebut mencerminkan PNS yang bekerja dengan jujur? Tak hanya kasus pagar laut Tangerang yang viral, kasus pagar laut di Bekasi dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia ikut viral. Sayangnya tak semua SHM dan SHGB bisa dibatalkan oleh Menteri ATR atau BPN. Nusron Wahid baru membatalkan 50 dari 263 SHGB yang terbentang di pagar laut Tangerang sepanjang 30,16 km. Kementerian ATR atau BPN diketahui hanya bisa melakukan pembatalan bila SHGB tersebut berusia di bawah 5 tahun. Dan meski jika nanti setelah diinvestigasi ternyata pagar tersebut berada di luar garis pantai yang mana dikategorikan dalam properti umum. Terungkap 2 perusahaan pemilik SHGB pagar laut di Bekasi. Inisial perusahaan tersebut yaitu PTCL dan PT MAN. SHGB 2 perusahaan tersebut terbit sekitar tahun 2012 hingga 2018. PTCL sebanyak 78 bidang dan luasnya 90 hektar. Sementara PT MAN sebanyak 268 bidang dengan luas 419,6 hektar. Pertanyaannya, bila SHGB di Bekasi berada di luar garis pantai, apa yang harus dilakukan agar bisa tetap memproses pembatalan SHGB yang berusia di atas 5 tahun? Dengan 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut, setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang RGB yang ini, yang biru-biru itu, yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa.
Karena kami punya hak contrario actus, karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung, mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan, supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor 2, kalau tidak itu kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Jadi dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah, kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Jika SHM dan SHGB pagar laut di Bekasi yang sudah berusia di atas 5 tahun itu tidak bisa dibatalkan, pertanyaannya, apakah masih banyak SHM dan SHGB atas laut dan tanah yang belum terungkap? Apakah masih banyak pegawai Kementerian ATR atau BPN yang seenaknya mengeluarkan SHGB atau SHM atas bangunan, tanah, atau laut milik negara?